Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Tuhan kiranya selalu melindungi saudara sekalian. Saudara, hari ini saya akan melanjutkan renungan saya tentang menjaga hati. Di video pertama saya sudah membahas mengapa kita harus menjaga hati, apa itu hati. Dan sekarang saya akan membahas bagaimana menjaga hati kita agar terhindar dari segala penyakit hati. Buka Alkitab saudara di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya akan membacakan juga, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Lalu kemudian terjemahan yang lain lagi mengatakan, jagalah hatimu lebih daripada segalanya, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Saudara sekalian, kita harus ingat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia. Karena hati adalah pusat, maka seluruh keberadaan kita ditentukan oleh hati kita. Hati yang sehat akan mengeluarkan hal-hal yang baik, sedangkan hati yang tidak sehat akan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Hati yang sehat akan mengeluarkan hal-hal yang baik, tetapi hati yang penuh penyakit akan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Saudara, hati kita sangatlah sensitif. Jika kita tidak hati-hati, maka hati kita ini mudah sekali terserang oleh penyakit hati. Itulah sebabnya Amsal Salomo menegaskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Istilah waspada di dalam terjemahan bahasa Inggris bisa berarti tekun. Istilah waspada berarti hati-hati, berjaga-jaga. Yang namanya berjaga-jaga itu harus dilakukan dengan serius dan selalu siap siaga. Yang namanya berjaga-jaga artinya adalah tidak membuka kesempatan atau membiarkan musuh datang menaburkan benih-benih yang tidak baik di dalam hati kita. Selalu berhati-hati setiap saat, dan itu harus kita lakukan dengan penuh ketekunan, kerajinan, dengan giat dan dengan sungguh-sungguh. Karena yang namanya berjaga-jaga atau yang waspada berarti harus selalu standby setiap saat. Begitulah saudara nasihat firman Tuhan bagi kita untuk menjaga hati kita. Hati kita ini sangat sensitif, mudah terluka, mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah terhasut, mudah curiga, mudah dendam, mudah sakit hati, dan mudah segala macam kejahatan bisa dengan mudah menyerang hati kita. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita menjaga hati kita? Yang pertama, saudara, pastikan bahwa hati kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Yang pertama adalah pastikan bahwa hati kita ini sudah disucikan oleh darah Kristus. Langkah pertama untuk menjaga hati kita adalah pastikan dulu bahwa hati kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Kalau belum disucikan, maka Anda tidak mungkin bisa menjaga sesuatu yang masih kotor. Yeremia berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9.
Pepatah Tionghoa mengatakan, air yang dalam bisa diukur, tetapi dalamnya hati siapakah yang tahu? Hal ini untuk menegaskan bahwa hati sekalipun kecil, bila dibandingkan dengan lautan atau sungai yang luas, dalam, dan itu masih bisa diukur. Tetapi hati manusia tidak ada satupun yang tahu, karena ada banyak rahasia yang tersimpan di dalam hati. Apalagi saudara, kita adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, dan dosa telah merusak hati kita. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus hidup kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan ketika kita menerima Yesus di dalam hati kita, dan kemudian kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Yesus bertakhta di hati kita. Hati kita disucikan. Dari sanalah awal mula perjalanan iman kita bersama Yesus. Namun saudara, sebagai manusia yang walaupun sudah percaya kepada Yesus, kita tetaplah manusia yang lemah dan mudah jatuh. Dan agar kita tetap teguh, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam bahasa Yesus, kita harus menyangkal diri, mengikut salib, dan mengikut teladan Yesus dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, untuk menjaga hati kita, pastikan hati kita sudah disucikan oleh Tuhan, yaitu lewat pertobatan kita kepada Kristus. Yang kedua adalah ubah pola pikir kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, Rasul Paulus berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu." Roma 12 ayat 2, Paulus berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Di atas saudara, saya sudah berkata bahwa hati kita ini sangatlah sensitif, sehingga kita menjadi mudah tersinggung, mudah terluka, mudah marah, mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah patah semangat, dan lain sebagainya. Di samping itu saudara, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dan kita berinteraksi dengan sesama manusia yang tidak sempurna yang ada di sekeliling kita. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti ini adalah, kalau bukan kita yang membuat orang lain terluka, maka orang lainlah yang akan membuat kita terluka. Kalau bukan kita yang menyakiti orang lain, maka orang lainlah yang akan menyakiti kita. Dan jika kita menjadi orang yang super sensitif, maka kita tidak akan punya teman di dalam hidup kita. Kita tidak akan punya siapapun yang mau dekat dengan kita. Akhirnya saudara, kita menjadi lonely, kita menjadi kesepian, kita menjadi merasa ditinggalkan oleh orang lain. Karena kita hidup di dalam situasi dunia yang seperti ini, maka saudara, kita harus menjaga hati kita agar tidak mudah terluka dan melukai, tidak mudah kecewa dan mengecewakan, tidak mudah patah semangat atau mematahkan semangat orang lain. Untuk itu saudara, kita harus menjaga pikiran kita. Kita harus belajar untuk tidak mudah sakit hati. Kita harus belajar untuk mempertebal telinga kita atau kuping kita agar kita tidak mudah terluka, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah sakit hati. Ingat saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan, pepatah yang sering kita dengar yang berbunyi demikian: kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita,
tetapi kita bisa mengusir burung untuk membuat sarang di atas kepala kita. Kita tidak bisa menutup mulut orang lain, tetapi kita bisa menutup telinga kita. Kita tidak mungkin akan tersakiti jika kita tidak membiarkan diri kita disakiti. Itulah rahasia menjaga hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.